Assalamualaikum. Halo teman-teman, kami dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas 7A. Kali ini kita akan membahas mengenai eksistensi dan prosedur klaim asuransi kesehatan syariah di Indonesia. Pembahasan kali ini akan dibawakan oleh saya, Fani Aulia, dan rekan saya, Muhammad Farhan. Sebelum lebih lanjut mengenai pembahasan utama, alangkah lebih baiknya kalau kita mengetahui terlebih dahulu apa itu asuransi, asuransi syariah, dan apa itu asuransi kesehatan. Nah, kita langsung saja bahas satu persatu. Jadi asuransi itu merupakan suatu sistem atau perjanjian dalam usaha saling melindungi dan tolong-menolong dan atau saling menanggung dan ditanggung yang melibatkan seluruh peserta yang mencakup nasabah dan perusahaan dengan landasan perspektif ekonomi atau prinsip-prinsip operasional asuransi. Asuransi syariah atau al-ta'min, al-ta'aful, al-tadhamun adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaruk, memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad. Hal ini tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional atau biasa kita kenal Fatwa TSN nomor 21 garing TSN strip MUI garing X garing 2011. Asuransi kesehatan diartikan sebagai suatu sistem pengelola dana dengan uang iuran secara teratur oleh anggota, suatu bentuk organisasi guna untuk membiayai pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh anggota. Dalam dunia asuransi, pada saat terjadi musibah atau kerugian, nasabah atau tertanggung pasti melakukan pengajuan klaim. Klaim ini adalah aplikasi peserta untuk memperoleh pertanggungan atas kerugian yang tersedia berdasarkan perjanjian. Mengelola kewajiban pembayaran klaim perusahaan asuransi merupakan bagian operasi perusahaan asuransi yang penting, karena perusahaan secara hukum dan secara moral wajib memenuhi janji-janji dalam kontraknya. Dalam Fatwa TSN MUI tentang asuransi klaim dibagi menjadi 4 bagian, yaitu klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian. Klaim dapat berbeda dalam jumlah sesuai jumlah premi yang dibayarkan. Klaim di atas akad dijaroh sepenuhnya hak peserta dan menjadi kewajiban perusahaan untuk memenuhinya. Klaim atas akad tabaruk merupakan hak peserta yang menjadi kewajiban perusahaan sebatas yang disepakati dalam akad. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai prosedur klaim asuransi. Dalam sebuah literatur, tepatnya pada skripsi karya Andi Sasmita, di mana telah dilakukan studi pada PT MAA Life Assurance Syariah Cabang Pekanbaru, didapati bahwa ada 2 prosedur klaim asuransi kesehatan yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah prosedur ketika peserta asuransi merupakan pasien dari rumah sakit provider PT MAA Life Assurance atau yang berarti peserta asuransi merupakan pasien di rumah sakit yang bekerja sama dengan PT MA Life. Nah, pada bagian ini pihak rumah sakit kemudian akan mengajukan surat klaim kepada PT MAA Life Assurance dengan melampirkan rincian pelayanan perawatan yang diberikan kepada nasabah. Kemudian PT MAA Life Assurance akan memproses sesuai dengan akad yang telah disepakati oleh nasabah dengan perusahaan. Barulah setelah diproses, kemudian PT MA Life Assurance akan membayar klaim yang diajukan pihak rumah sakit provider. Yang kedua adalah proses pengajuan klaim di mana peserta atau nasabah asuransi bukan
mendapatkan perawatan di rumah sakit provider. Nah, pada titik ini peserta akan membayar biaya perawatannya terlebih dahulu sebelum kemudian mendapatkan bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit non-provider. Nah, setelah itu barulah nasabah akan mendapatkan pelayanan dan peserta dapat pulang ataupun rawat jalan, kemudian mengajukan klaim kepada PT MA Life Assurance. Setelah mengajukan klaim, pihak MA Life akan memproses paling cepat 14 jam kerja. Setelah melalui proses penilaian klaim, maka PT MA Life Assurance akan membayar klaim yang diajukan oleh nasabah sebesar dengan biaya yang diklaim oleh nasabah dan tidak keluar dari akad yang telah disepakati di awal perjanjian antara nasabah dengan PT MA Life Assurance. Nah, berbicara mengenai perkembangan asuransi kesehatan di Indonesia, nasabah tentunya memiliki beberapa faktor yang menyebabkan untuk mereka memilih ataupun menggunakan produk asuransi kesehatan ini. Nah, dari berbagai faktor yang dapat meningkatkan pilihan nasabah dalam menggunakan produk asuransi kesehatan, diantaranya adalah pengetahuan, motivasi, dan juga promosi. Pengetahuan yang dimiliki diharapkan nasabah akan memilih untuk menggunakan produk asuransi kesehatan meskipun mungkin ada produk asuransi yang lebih baik. Selain itu, motivasi untuk mendapatkan kesehatan di hari tua ataupun di saat-saat yang dibutuhkan bisa menjadi salah satu faktor sehingga nasabah bisa memilih produk asuransi kesehatan. Dan yang terakhir adalah promosi. Promosi terhadap suatu produk asuransi kesehatan yang dilakukan oleh pihak marketing tentunya dapat mempengaruhi pilihan nasabah, di mana masyarakat sebagai nasabah akan merasa tertarik untuk menggunakan produk asuransi kesehatan karena pihak marketing pandai dalam menarik hati masyarakat sebagai calon nasabah. Nah, sampai di sini dulu pembahasan dari kami. Berikut literatur yang kami gunakan. Besi ditempa banyak sekali. Sampai jumpa di lain kali. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.